Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Perkenalkan, nama saya Yohanes Pembaptis Murkadi. Saya tinggal di Sorowajan Baru, Gang Burangrang, nomor 357. Selanjutnya, saya juga tidak kenal dengan Pak Sansan ya. Waktu itu anaknya Pak Ketut itu kan tidur di tempat saya. Nah, dia kan cerita-cerita masalah Pak Denya yang terapi dengan Pak Sansan. Wah, saya kok tertarik. Nah, kebetulan istri saya, ini istri saya, itu yang ikut duluan terapi sama Bapak Sansan. Demikian, dan untuk selanjutnya untuk diri saya sendiri, pada waktu itu hari kasih sayang tanggal 14 Februari. Itu hari kasih sayang, tapi bukan kasih sayang pada saya, karena waktu itu saya sakit, tidak bisa, wah ini tidak bisa pipis gitu aja lah, tidak bisa buang air kecil, ini bahasa Indonesia gitu. Nah, kebetulan tanggal 15 itu hari Selasa, Pak Sansan itu ada acara terapi ke tempat adik saya, Ibu Dari. Nah, saya oleh Pak Ketut, oleh adik saya. Pak Ketut itu istrinya kan adiknya istri saya. Saya diantar ke rumahnya Ibu Dari untuk terapi. Itu terapi yang pertama kali. Terus waktu terapi saya biasa-biasa aja, enggak ada rasa sakit, enggak ada apa-apa. Sore harinya saya diantar oleh istrinya Pak Ketut ke rumah sakit. Nah, di sana saya diusek-usek, di usek. Nah, hasilnya itu potret. Nah, saya tidak bisa membaca itu potretnya, kebetulan tidak saya bawa. Setelah diusek-usek itu oleh dokter, saya disarankan untuk operasi. Operasinya itu ada dua macam, operasi secara laser dan operasi secara manual. Setelah itu saya, wah jangan dulu, pakai obat saja. Setelah itu keluar dari dokter, saya disuruh cek laboratorium, cek darah. Nah, hasilnya sangat mengejutkan. Di dalam surat itu saya menderita pembengkakan prostat, sehingga saluran air kencing tidak tertutup, tidak bisa untuk kencing. Kalau bahasa yang mendebarkan itu kanker prostat. Saya kan jadi pucat pasi itu kalau tidak percaya tanya itu sama istrinya Pak Ketut itu yang nganter saya. Istri saya malah tidak nganter itu, karena dia juga kaget. Setelah itu saya di rumah sakit juga dipasang selang, atau kalau bahasa kateter, dipasang kateter. Dan dokter pesan, ini seminggu sekali harus diganti kateter. Oh ya, beres. Saya kebetulan dokternya tiap hari Sabtu prakteknya. Nah, saya tiap hari Sabtu harus ganti kateter. Kebetulan Bapak Sansan itu kalau terapi di tempat adik saya Pak Ketut itu juga hari Sabtu. Hari Sabtu saya mulai sekitar jam 10 sampai selesai. Demikian, terus saya
pertama terapi tanggal 15 di tempat Bundari. Terus terapi kedua hari Sabtu tanggal 19 Februari. Terapi tanggal 19 Februari saya sudah pakai kateter, sudah enak. Nah, saya di terapi itu tidak merasakan apa-apa. Artinya di terapi itu tidak merasa sakit, tidak apa-apa gitu. Terus pada tanggal 22 itu juga hari Selasa, itu kebetulan adiknya istri saya yang laki-laki kebetulan mengundang Pak Sansan untuk terapi di rumah. Nah, saya diantar Sari, istrinya Pak Ketut, ke sana untuk terapi juga. Nah, di situ yang paling mengesan itu pada terapi ketiga itu Pak Sansan bilang sama saya, sudah, jangan takut, pasti sembuh. Sebelum pasca sembuh, nanti bisa paskaan. Amin, saya bilang gitu. Setelah itu terapi yang keempat, saya tidak kuat lagi di terapi yang keempat. Sakitnya bukan main. Terus tanggal 28 Februari Pak Sansan datang ke rumah saya untuk berdoa bersama, saya, istri, sama Pak Sansan. Terus untuk terapi yang keempat ya, yang keempat tadi kan tidak jadi terapi karena sakit, saya tidak jadi terapi. Terus terapi yang keempat sudah biasa, tidak sakit lagi, sudah biasa. Ya sakit tapi sakitnya tidak begitulah, bisa di istilahnya bisa di, kalau bahasa Jawanya diampet, kalau bahasa Indonesianya ditahan. Maaf ya, saya kalau ngomong di depan forum begini sangat sulit. Saya udah ngomong sama Pak Sansan, wah saya jangan suruh kesaksian, saya itu yang ngomong tidak bisa, saya bilang. Saya yang ngomong itu wah wis tidak karu-karuan. Nah ini ada yang minta terus. Nah, untuk penggantian kateter pertama saya ke rumah sakit. Kebetulan saya ke rumah sakit, penggantian kateter pertama oleh dokter disuruh operasi lagi. Wah ini harus segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi, saya tidak tanggung jawab. Dokternya bilang gitu. Wah, terus saya jawab, nanti dulu Pak Dokter, saya pakai obat dulu aja. Saya bilang gitu. Terus akhirnya istri saya waktu itu nganter toh. Terus dia ngomong sama pihak rumah sakit bahwa tiap Sabtu datang ke rumah untuk mengganti kateter. Terus untuk terapi yang kelima sudah enak. Terapi yang kelima sudah enak. Nah, Pak Sansan bilang, ini sudah bersih terapi yang kelima, tolong kateternya dilepas. Nah, saya waktu pihak rumah sakit datang untuk pasang kateter, saya bilang, ini dilepas saja kateternya. Nah, dari pihak rumah sakit, wah enggak bisa, saya harus pasang kalau datang ke sini. Oh ya, pasang saja, enggak apa-apa. Saya pasang kateter sampai 6 kali, baru dilepas pada tanggal 2 April. Tanggal 2 April, begitu dilepas, di rumah sakit melepasnya, saya pulang sudah bisa pipis seperti biasanya. Tanggal 2 itu kan sebelum Paskah kan tanggal 15. Jadi apa yang dikatakan Pak Sansan itu puji Tuhan terbukti kenyataannya. Terus ini yang saya kurang tidak istilahnya mangkel sama Pak Sansan itu begini, wah ini kan harus ada buktinya kalau sudah bersih betul, tolong cek ke laborat. Wah, nah ini padahal cek laborat itu
Bonusnya itu wah udah tidak karu-karuan. Tapi masalah polus itu terus terang tidak saya pikir. Yang penting saya sehat seperti semula. Akhirnya pada tanggal 6 Mei kemarin itu sudah saya tunda-tunda. Pak Sansan ngomongnya terus suruh periksa-periksa itu tak tunda-tunda biar lupa gitu loh. Tapi ternyata tidak lupa. Nanti tanggal 14 ada kesaksian, tolong di laborannya. Nah, saya tanggal 6 diantar istri cek laborat. Ternyata setelah cek laborat, waktu di Panti Rabe, waktu di rumah sakit, bukan Panti Rabe ya, waktu di rumah sakit di laborat, itu hasil laborannya itu pembengkakan prostat itu 42,24. Nah, waktu cek laboratorium terakhir pada tanggal 6 itu pembengkakan prostatnya tinggal 2,8. Puji Tuhan. Padahal umur saya 70 tahun itu harus di bawah 4,5 atau 4,1. Demikian kira-kira kesaksian saya. Untuk itu terima kasih kepada Tuhan Yesus lewat jari jemari Bapak Sansan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.